Teleskop luar angkasa James Webb dianggap teleskop terkuat yang pernah dibuat manusia. Teleskop ini terletak 1 juta mil dari bumi di titik Lagrange kedua, mengamati alam semesta inframerah dengan cermin 6,5 meter dari berilium berlapis emas. Trump pasti suka, biayanya sekitar 10 miliar dolar. Pembuatan dan perancangannya memakan waktu puluhan tahun, dan teleskop ini telah mengubah pemahaman kita tentang galaksi awal hingga atmosfer eksoplanet jauh. Tapi begini situasinya saat ini, di Gurun Atacama di utara Chili, para insinyur sedang membangun sebuah teleskop yang dalam beberapa hal utama akan melampaui JWST. Ini teleskop Magellan raksasa. Saat selesai, diperkirakan awal 2030-an, teleskop ini akan memiliki daya pisah sekitar 10 kali lipat dari teleskop luar angkasa Hubble dan sekitar 4 kali resolusi spasial dari James Webb sendiri. Pada panjang gelombang tertentu, cermin utamanya membentang sepanjang 25,4 meter, itu sekitar 368 meter persegi permukaan pengumpul cahaya, kira-kira seluas lapangan basket yang seluruhnya terbuat dari kaca. Tapi sebenarnya bukan satu cermin, melainkan 7 cermin. 7 cermin teleskop terbesar ini berdiameter 8,4 meter, disusun seperti kelopak bunga dan dipoles sangat halus hingga tingkat nanometer. Seluruh perangkat ini berada di dalam bangunan berputar setinggi sekitar 65 meter yang ditempatkan di puncak gunung yang benar-benar diratakan oleh para insinyur untuk membuat ruang bagi teleskop ini. Dudukan teleskop beratnya 2.100 ton, proyek ini menelan biaya sekitar 2,5 miliar dolar dari institusi 7 negara. Dan setiap cermin itu membutuhkan waktu 4 tahun untuk dibuat di sebuah laboratorium yang tersembunyi di bawah stadion American Football di Arizona. Ini salah satu instrumen ilmiah paling ambisius yang pernah dicoba. Instrumen ini dibuat untuk mendeteksi biosignatur di atmosfer eksoplanet mirip bumi dan mengungkap struktur awal alam semesta. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahkan James Webb pun tidak bisa menjangkaunya. Sejak Galileo menggunakan teropong sederhana ke bulan pada 1609, sejarah astronomi menunjukkan pola yang konsisten. Membangun teleskop lebih besar membuat kita menemukan hal tak terduga, merevolusi pemahaman alam semesta, lalu merencanakan teleskop yang lebih besar lagi. Teleskop terbesar di dunia menggandakan aperturanya setiap 40 hingga 50 tahun dan tiap generasi menemukan fenomena baru yang tak terbayangkan sebelumnya, dari bulan-bulan Jupiter hingga perluasan alam semesta. Cukup mengesankan, bukan? Namun pada akhir abad ke-20, para astronom berbasis darat mulai menemui sedikit hambatan. Masalahnya adalah atmosfer. Udara turbulen di bumi membelokkan cahaya bintang sehingga bintang tampak berkelap-kelip. Ketika Anda melihatnya dari halaman belakang rumah Anda tahu bahwa kelap-kelip itu mungkin indah. Tetapi bagi para astronom yang mencoba mengamati detail halus di galaksi yang jauh atau memisahkan cahaya redup sebuah eksoplanet dari bintang induknya, itu cukup merepotkan. Turbulensi atmosfer membatasi penglihatan, tak peduli seberapa besar cermin Anda. Inilah alasan adanya teleskop luar angkasa. Hubble diluncurkan tahun 1990, berada di luar atmosfer sehingga menghasilkan gambar tajam tanpa kelap-kelip atau distorsi, hingga mampu mengubah kosmologi. James Webb bergerak 1 juta mil dari bumi untuk mengamati inframerah tanpa gangguan panas atau udara. Pesannya tampak cukup jelas, jika kamu ingin mendapatkan pemandangan terbaik dari alam semesta, kamu harus meninggalkan permukaan bumi. Tapi begini, teleskop luar angkasa itu sangat mahal dan sangat sulit untuk diperbaiki. Itu berjarak 1 juta mil jauhnya, dan setelah kamu meluncurkannya, kamu hanya bisa menggunakan instrumen yang sudah dipasang di dalamnya. Teleskop darat dapat ditingkatkan, dirawat, dan dikembangkan selama puluhan tahun. Dan pada tahun 1990-an dan 2000-an, sebuah teknologi baru mulai mengubah perhitungannya secara keseluruhan, dan itu disebut optik adaptif. Sistem ini mampu mengukur distorsi atmosfer secara waktu nyata dan mengoreksinya dengan membengkokkan cermin teleskop ribuan kali per detik untuk memperbaiki kerusakan akibat udara pada pengukuran. Tiba-tiba, teleskop berbasis darat dapat mencapai ketajaman yang mendekati teleskop berbasis luar angkasa, sambil tetap mendapatkan keuntungan dari cermin yang jauh lebih besar daripada apapun yang secara realistis bisa diluncurkan ke orbit. Kesadaran ini memicu perlombaan global membangun teleskop sangat besar atau ELT menurut para astronom. Nama itu memang sangat tepat ya. Eropa merencanakan teleskop sangat besar, teleskop 39 meter yang sedang dibangun di Gurun Atacama. Konsorsium dari Amerika, Kanada, India, dan Jepang mulai membangun teleskop 30 meter di Mauna Kea, Hawaii. Sementara itu, kelompok mitra Amerika dan internasional juga meluncurkan proyek teleskop Magellan raksasa di Chili dengan desain 7 cermin unik untuk resolusi dan kemampuan menangkap cahaya yang tinggi.
Ketiga proyek ini dirancang untuk mengamati bagian langit berbeda, menjawab pertanyaan berbeda, dan saling melengkapi meski bukan pesaing tradisional, namun tetap berlomba mencapai cahaya pertama. Dan khususnya bagi para astronom Amerika, ada sedikit rasa urgensi di sini. Survei Dekade Astronomi dan Astrofisika 2020 menetapkan pengembangan teleskop super besar sebagai prioritas utama untuk menjaga kepemimpinan Amerika di astronomi berbasis darat. Survei merekomendasikan National Science Foundation mendukung GMT dan TMT dalam program teleskop super besar terpadu IS, serta memperingatkan tanpa akses ke fasilitas ELT, astronom Amerika bisa tertinggal dari Eropa dan Asia dalam 1 dekade. Inti dari semua ini adalah teleskop Magellan raksasa, pertaruhan senilai 2,5 miliar dolar, bahwa Anda dapat membangun sesuatu di darat yang mengungguli observatorium luar angkasa tercanggih. Kenapa membangun benda ini? Jadi, alasan ilmiah untuk membangun sesuatu seperti teleskop Magellan raksasa bermuara pada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh instrumen yang lebih kecil. Dan pertanyaan-pertanyaan itu sejujurnya adalah beberapa pertanyaan terbesar yang pernah diajukan manusia. Pertama dan yang paling menarik, apakah kita sendirian? Dalam 3 dekade terakhir, para astronom telah menemukan ribuan eksoplanet yang mengorbit bintang lain, termasuk puluhan dunia berbatu. Di zona layak huni, air cair secara teori bisa ada, tapi menemukan planet dan mengkarakterisasinya adalah hal berbeda. Untuk mengetahui apakah dunia mirip bumi punya atmosfer, apakah atmosfer itu mengandung uap air, oksigen, atau metana, serta sidik jari kimia yang menandakan kemungkinan kehidupan. Anda butuh teleskop dengan resolusi dan kemampuan mengumpulkan cahaya tinggi. Anda harus memisahkan cahaya redup dari sebuah planet kecil dari silau luar biasa bintang induknya. Lalu Anda harus membentangkan aliran kecil foton itu menjadi spektrum yang cukup detail untuk mengungkap molekul-molekul individual. Sains itu gila. Instrumen kini mampu melakukan ini pada planet gas raksasa besar dan panas. Untuk objek seukuran bumi yang mengorbit bintang seperti matahari, dibutuhkan cermin berdiameter minimal 20 meter. Kedua, muncul pertanyaan asal-usul kosmik. James Webb telah menemukan galaksi yang terbentuk sangat awal di sejarah alam semesta. Beberapa terlihat sebagai titik merah kecil yang sangat terang di gambar deep field. Namun, pengamatan Webb menimbulkan pertanyaan sebanyak jawabannya. Bagaimana galaksi bisa terbentuk secepat itu? Seperti apa bintang-bintang pertama sebenarnya? Bagaimana unsur kimia pembentuk kita tersebar di alam semesta? Menindaklanjuti temuan ini memerlukan jenis spektroskopi detail yang hanya bisa disediakan oleh teleskop raksasa berbasis darat untuk memecah cahaya galaksi kuno, sehingga dapat mengukur kecepatan dan komposisi kimia bintang serta gasnya. Lalu ada juga alam semesta gelap. Kita tahu bahwa materi biasa, yaitu benda-benda yang membentuk bintang, planet, dan kita sendiri, hanya menyumbang sekitar 5% dari total massa energi di alam semesta. Sisanya berupa materi dan energi gelap, kekuatan tak terlihat yang membentuk struktur alam semesta pada skala terbesar. Memetakan distribusi dan penggumpalan materi gelap di sekitar galaksi serta menguji teori gravitasi di lingkungan ekstrem memerlukan ketelitian. Pengukuran jutaan objek di hamparan langit yang luas, jenis pengukuran yang membutuhkan area pengumpul cahaya yang sangat besar, dan spektrograf multi-objek canggih yang mampu mengamati ratusan target secara bersamaan. Pertanyaan ini mendorong generasi astronom mulai serius memikirkan teleskop sangat besar di tahun 90-an dan awal 2000-an. Salah satu tokoh kunci adalah Roger Angel, seorang astronom dan ilmuwan optik di Universitas Arizona yang telah memelopori teknik baru untuk membuat cermin teleskop berukuran besar dengan menggunakan tungku berputar dan struktur sarang lebah yang secara dramatis mengurangi berat namun tetap menjaga kekakuan. Karya Angel di lokasi laboratorium cermin Richard Vkaras memungkinkan pembuatan cermin jauh lebih besar dari metode tradisional, dan inovasinya menjadi dasar bagi desain unik teleskop Magellan raksasa. Pada pertengahan 2000-an konsorsium lembaga penelitian seperti Institusi Sains Carnegie, Universitas Harvard, Smithsonian Institution MIT, dan beberapa mitra internasional meresmikan rencana GMT. Mereka sepakat mendanai dan membangun observatorium yang diharapkan jadi salah satu terkuat di bumi. Rebecca Bernstein, kini kepala ilmuwan GMT, menggambarkan misi inti proyek ini dengan sangat lugas. Tujuannya adalah untuk menemukan bumi lain dan menentukan apakah salah satunya mungkin memiliki kehidupan. Bukan masalah besar, gunung yang sempurna, Laskam panas. Oke, jadi jika kamu akan membangun salah satu instrumen optik paling sensitif di bumi, kamu harus meletakkannya di tempat yang hampir tidak ada atmosfer yang menghalangi.
Bagi astronom, ini berarti harus ke tempat tinggi dan kering. Teleskop Magellan raksasa dibangun di Observatorium Las Campanas di Gurun Atacama, Chili, sekitar 2.560 meter di atas laut dan kurang lebih 100 km dari pantai Pasifik. Atacama adalah salah satu tempat paling kering di planet ini, begitu gersang sehingga sebagian wilayahnya secara rutin digunakan sebagai pengganti Mars dalam studi ilmiah maupun film. Yang lebih penting lagi, bagi para astronom, udara di atas Las Campanas sangat stabil dan mengandung sangat sedikit uap air, yang berarti gambar lebih tajam dan sensitivitas yang lebih baik terhadap cahaya inframerah. Observatorium ini menikmati langit cerah lebih dari 300 malam dalam setahun, dengan beberapa kondisi pengamatan terbaik, istilah teknis untuk kestabilan atmosfer di antara semua lokasi teleskop besar di dunia. Lokasi juga penting karena alasan lain. Dari garis lintang selatan ini, GMT bisa langsung mengamati beberapa target ilmiah paling bernilai di langit. Ini mencakup pusat galaksi Bima Sakti, awan Magellan besar dan kecil sebagai galaksi satelit terdekat, serta Proxima Centauri, bintang terdekat dengan matahari yang memiliki setidaknya satu eksoplanet berpotensi layak huni, belahan bumi utara. Teleskop lain tidak bisa mengamati objek ini sebaik GMT, bahkan mungkin tidak bisa sama sekali, sehingga GMT unggul untuk penelitian tertentu. Institusi Sains Carnegie telah mengoperasikan teleskop di Las Campanas sejak tahun 1960-an. Infrastruktur dan pengetahuan institusional sudah ada saat proyek GMT dimulai, namun puncak sebelumnya kurang tepat. Tahun 2012 insinyur meledakkan bahan peledak untuk meratakan puncak dan menghilangkan bagian atas gunung ini, untuk menciptakan platform datar yang cukup besar untuk menampung teleskop dan kubah raksasa yang dapat berputar. Tentu saja, keunggulan Atacama juga membawa tantangan. Perubahan suhu drastis antara siang dan malam, angin kencang berkecepatan tinggi, serta risiko gempa bumi selalu mengintai di wilayah seismik ini. Artinya, kubah teleskop di pegunungan harus dirancang agar tahan terhadap kondisi yang bisa merusak struktur rapuh, sebuah keajaiban rekayasa. Sekarang kita bahas inti teleskop ini, cerminnya. Teleskop Magellan raksasa menggunakan 7 segmen cermin utama, tiap cermin berdiameter 8,4 meter, tersusun mirip bunga, 6 kelopak mengelilingi cakram di tengah, sangat indah. Bersama mereka menghasilkan bukaan 25,4 meter dan area pengumpulan cahaya 368 meter persegi. Inilah yang membuat desain ini sangat menantang. Cermin tengahnya simetris seperti cermin teleskop biasa, sedangkan 6 segmen luar disebut off-axis. Mereka pada dasarnya adalah potongan dari cermin imajiner yang jauh lebih besar, yang berarti masing-masing memiliki lengkungan asimetris yang sangat sulit untuk diproduksi dan diuji. Kamu tak bisa langsung membuat satu dan menganggapnya benar karena tak ada sumbu simetri sederhana untuk dicek. Setiap cermin luar adalah permukaan optik unik yang harus diasah dan dipoles ke bentuk yang tidak intuitif dengan presisi nanometer. Jadi, saat kamu membangun hal seperti itu di bawah lapangan sepak bola, kita sudah membahasnya. Laboratorium Cermin Richard F. Karras berada di bawah tribun timur Stadion Arizona, Universitas Arizona di Tucson, dan merupakan salah satu fasilitas langka di dunia yang bisa membuat cermin sebesar ini. Proses dimulai dengan sekitar 20 ton kaca borosilikat E6 material ekspansi rendah buatan perusahaan Ahara, Jepang yang tahan perubahan suhu ekstrem tanpa melengkung. Kaca dimasukkan ke tungku berputar, dipanaskan hingga 1165 derajat Celcius hingga meleleh dan mengalir ke cetakan. Tungku berputar saat kaca cair, gaya sentrifugal mendorong material ke tepi, sehingga membentuk permukaan dangkal dan melengkung mendekati parabola akhir. Teknik spin casting ini menghemat waktu penggerindaan karena cermin keluar dari oven hampir sesuai bentuknya. Cetakan itu memiliki pola sarang lebah dari inti keramik, inovasi yang dipelopori Roger Angel dan timnya. Saat kaca mengeras di sekitar inti, lalu inti dilepas, tercipta cermin dengan struktur sarang lebah berongga bukan padat. Ini membuatnya jauh lebih ringan. Setiap segmen jadi berbobot 16-18 ton, sedangkan cakram padat sekitar 50 ton. Sambil mempertahankan kekakuan yang dibutuhkan untuk menjaga permukaan optik tetap stabil setelah dicetak, cermin didinginkan sekitar 6 bulan. Jika prosesnya terburu-buru, kaca akan mengalami tegangan internal sehingga sulit dipoles akurat. Dan setelah didinginkan, setiap segmen masuk ke tahap penggerindaan dan pemolesan yang memakan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun, di mana para teknisi secara bertahap membentuk permukaan hingga mencapai presisi yang dibutuhkan. Kehalusan di sini benar-benar luar biasa. Puncak dan lembah di cermin jadi ukurannya di bawah 25 nanometer mungkin tidak berarti bagi Anda, tapi bagaimana dengan ini?
Itu kurang dari 1/1000 lebar sehelai rambut manusia. Dan jika Anda memperbesar salah satu cermin ini hingga seukuran Amerika Utara, tonjolan tertingginya hanya sekitar 3 cm. Hal ini sungguh luar biasa. Cermin GMT pertama dicetak pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2012. Segmen berikut dicetak tahun 2013, 2015, 2017, 2021, dan cermin terakhir dimasukkan ke tungku pada 2023. Setiap cermin mewakili kerja bertahun-tahun dan bernilai sekitar 30 juta dolar sehingga risikonya saat penanganan dan transportasi sangat tinggi. Cermin pertama dikirim ke Chili dengan truk ke pelabuhan Houston, lalu lewat laut mengelilingi ujung Amerika Selatan ke pantai Chili dan akhirnya lewat darat ke pegunungan. Perjalanan memerlukan rangka transportasi khusus untuk menyerap guncangan dan getaran dan tim memantau sensor pada peti selama perjalanan. Merusak satu segmen saja bisa membuat proyek ini mundur bertahun-tahun. Meski 7 cermin utama sudah terpasang, GMT masih menghadapi masalah turbulensi atmosfer sehingga diperlukan satu set cermin tambahan. Cermin yang dapat membentuk ulang diri 2000 kali per detik, proyek ini benar-benar gila. Saya hanya ingin bilang luar biasa apa yang bisa kita lakukan dengan optik adaptif dan cermin sekunder. Oke, jadi cahaya bintang menempuh perjalanan melintasi miliaran kilometer ruang hampa dalam garis lurus yang sempurna tanpa gangguan dan tetap murni. Lalu, dalam 100 km terakhir sebelum mencapai cerminmu, cahaya itu melewati atmosfer yang merusak segalanya. Kantong-kantong udara hangat dan dingin terus-menerus naik dan turun, masing-masing dengan kepadatan yang sedikit berbeda yang membelokkan cahaya ke arah yang sedikit berbeda pula. Ketika cahaya bintang menyentuh cerminmu yang dipoles rapi, cahaya itu telah teracak menjadi buram, berkilau, dan bergoyang. Tidak bagus. Disinilah optik adaptif yang tadi kami sebutkan berperan, dan ini benar-benar salah satu karya rekayasa paling cerdas di seluruh teleskop. GMT memakai 7 cermin sekunder berdiameter 1,1 meter dipasang di atas cermin utama dalam rakitan cermin sekunder. Setiap segmen adalah kaca tipis setebal 2 mm direkatkan ke bagian depan badan referensi. Terdiri dari hampir 5.000 aktuator kecil yang pada dasarnya adalah kumparan suara, teknologi yang sama untuk menggerakkan kerucut pengeras suara. Perangkat ini mampu mendorong dan menarik lapisan kaca untuk membentuk ulang permukaannya dengan presisi tinggi. Sistem ini mengukur cahaya bintang dengan sensor yang mendeteksi distorsi gelombang cahaya oleh atmosfer, menghitung koreksi yang dibutuhkan, lalu memerintahkan aktuator membengkokkan cermin sekunder sesuai bentuk yang diperlukan untuk mengompensasi hingga 2000 kali per detik. Teleskop ini memiliki beberapa mode optik adaptif sesuai kebutuhan astronom. Optik adaptif lapisan dasar mengoreksi turbulensi dekat permukaan tanah dan mempertajam gambar di bidang pandang luas. Mode bintang panduan sempit memakai bintang terang dekat target sebagai referensi, memberikan koreksi sangat berkualitas namun hanya untuk area langit yang kecil. Mode tomografi laser menembakkan sinar laser ke atmosfer atas untuk menciptakan bintang panduan buatan, memungkinkan koreksi meski tanpa bintang terang di sekitarnya. Semua ini luar biasa, tiap mode punya kelebihan dan kekurangan, tapi jika digabung, GMT jadi fleksibel menangani berbagai penelitian ilmiah. Hasil dari semua kompleksitas ini benar-benar luar biasa. Resolusi. Dengan optik adaptif, GMT mampu menghasilkan pencitraan terbatas difraksi, sehingga ketajaman gambar ditentukan fisika gelombang cahaya, bukan pengaburan atmosfer. Pada gelombang inframerah dekat, setara dengan 0,01 detik busur. Itu sekitar 10 kali lebih tajam dari Hubble dan 4 kali dari James Webb pada panjang gelombang serupa. Untuk teleskop berbasis darat itu luar biasa, dan inilah yang membuat GMT mampu melakukan sains yang bahkan teleskop luar angkasa pun tidak bisa menandingi gunung bergerak ini. Ada 7 cermin, masing-masing berat 17 ton dan harga 30 juta dolar. Satu set cermin sekunder ultra tipis dan adaptif bisa melengkung ribuan kali per detik, serta instrumen lengkap untuk menangkap foton dengan presisi tinggi. Jadi, bagaimana cara menyatukan semua itu? Sambil mengarahkan ke berbagai bagian langit sepanjang malam dan melacak objek dengan mulus saat bumi berputar. Melakukan semua itu tanpa getaran yang bisa membuat gambarmu buram dan merusak segalanya. Nah, jawabannya adalah salah satu dudukan teleskop terbesar dan paling presisi yang pernah dibuat. Dudukan GMT setinggi 39 meter berdiri di atas landasan beton berdiameter 22 meter di puncak gunung yang diratakan. Strukturnya berbobot sekitar 1.800 hingga hampir 2.100 ton. Setelah menambah cermin, instrumen, dan alat pendukung, menggerakkan benda seberat itu dengan kelancaran untuk pelacakan astronomi terasa hampir mustahil.
Namun, dudukannya berhasil melakukan itu melalui serangkaian bantalan hidrostatik yang pada dasarnya membuat seluruh struktur mengapung di atas lapisan tipis minyak bertekanan. Lapisan minyak ini menghilangkan kontak logam ke logam, yang berarti tidak ada gesekan stick slip, tidak ada getaran, hanya gerakan yang halus dan terus-menerus. Saat teleskop menyapu langit, bangunan penutupnya juga sangat mengesankan. Dengan tinggi 65 meter dan lebar 60 meter ini adalah penutup terbesar yang pernah dibuat untuk teleskop Gregorian seperti GMT. Struktur ini berputar bersama dudukannya menyelesaikan satu putaran 360 derajat dalam 4 menit. Bangunan penutup ini punya pintu besar yang bisa dibuka untuk mengekspos cermin ke langit dan juga berfungsi sebagai bagian aktif sistem optik. Para insinyur merancangnya untuk meminimalkan turbulensi udara dengan mengontrol suhu dan aliran udara agar atmosfer dalam kubah mirip udara malam dingin di luar. Setiap segmen cermin utama dipasang dalam sel pendukung baja dengan 165 aktuator yang menjaga presisi bentuk cermin. Tanpa penyangga, saat teleskop bergerak miring sepanjang malam, gravitasi bisa mendistorsi kaca dan merusak bentuk presisi yang dicapai bertahun-tahun. Teleskop memiliki penutup pelindung tiap cermin yang bisa dibuka dalam waktu sedikit lebih dari 2 menit saat mulai pengamatan. Permukaan senilai 30 juta dolar itu dilindungi dari debu dan kotoran saat tidak dipakai. Disinilah situasinya jadi agak tak biasa. Karena GMT masih dibangun, insinyur perlu menguji prosedur, latihan pemeliharaan, dan mendeteksi masalah desain sebelum perangkat keras asli tiba. Solusinya adalah Bob, pembuat perilaku observatorium, yaitu kembaran digital skala penuh observatorium yang dibuat dengan Unreal Engine dan akurat hingga tingkat sentimeter. Insinyur dapat menggerakkan avatar virtual di fasilitas, mengendarai truk dan derek simulasi, berlatih melepas cermin untuk pelapisan ulang, serta menjalankan operasi kompleks tanpa risiko. Seorang jurnalis yang mengunjungi proyek itu menceritakan bagaimana ia tanpa sengaja menjalankan truk virtual keluar dari tepi bangunan. Kesalahan seperti ini memang sebaiknya terjadi di simulasi, bukan dengan personel nyata dan cermin mahal. Pada dasarnya, cermin teleskop meski besar dan presisi hanya mengumpulkan cahaya dan tidak melakukan sains sendirian. Penemuan terjadi pada instrumen di titik fokus, tempat cahaya dipecah, diukur, dianalisis, dan diubah jadi data yang bisa ditafsirkan astronom. Dan GMT dirancang untuk menampung beberapa instrumen paling canggih yang pernah dibuat untuk astronomi berbasis darat. Desain optik Gregorian teleskop ini menyediakan stasiun fokus untuk pemasangan hingga 10 instrumen berbeda, baik menerima cahaya langsung atau melalui sistem serat optik robotik. Sistem ini disebut manifest. Untuk awal operasinya, GMT akan membawa 4 instrumen utama, 2 dioptimalkan untuk gelombang tampak dan 1 untuk inframerah dekat, masing-masing dirancang menjawab pertanyaan ilmiah spesifik yang belum dapat dijawab teleskop saat ini. Mari mulai dengan yang bisa mendeteksi kehidupan di dunia lain. GCLEF, GMT Consortium Large Earth Finder, adalah spektrograf optik resolusi tinggi untuk mengukur pergeseran Doppler cahaya bintang akibat tarikan planet-planet pengorbitnya. Presisi ini mencapai puluhan sentimeter per detik, cukup sensitif untuk mendeteksi goyangan gravitasi dari planet bermasa bumi di zona layak huni pada bintang mirip matahari. GCLEF tidak hanya menemukan planet, tapi juga bisa mengkarakterisasi atmosfernya. Saat planet melintas di depan bintangnya, sebagian cahaya bintang tersaring oleh atmosfer planet itu. Cahaya yang menuju kita membawa tanda penyerapan dari molekul di sekitarnya. GCLEF dibuat untuk menganalisis cahaya itu dengan resolusi tinggi guna mengidentifikasi oksigen, uap air, metana, dan karbon dioksida, kombinasi gas yang bisa menandakan aktivitas biologis. Jika ada dunia yang memiliki kehidupan dalam puluhan tahun cahaya dari bumi, GCLEF adalah instrumen yang paling mungkin menemukan bukti pertama. GMAX, spektrograf astronomi dan kosmologi multi-objek GMT terdengar rumit dan memakai pendekatan sangat berbeda. Daripada fokus pada satu bintang saja, alat ini mengamati ratusan target sekaligus dan merekam spektrum galaksi-galaksi yang tersebar di bidang pandang beberapa menit busur. Ini ideal untuk survei, pemetaan struktur besar alam semesta, dan mengukur pergeseran merah galaksi jauh untuk melacak penggumpalan materi seiring waktu kosmik dan menyelidiki energi gelap dengan mempelajari perubahan perluasan alam semesta selama miliaran tahun. Jika GCLEF senapan runduk, GMAX lensa sudut lebar inframerah, GMT memakai GMT IFS dan GMT NIRS. GMT IFS adalah spektrograf medan integral dengan optik adaptif yang dirancang untuk pencitraan dan spektroskopi terbatas difraksi di pita inframerah dekat.
Medan integral berarti alat ini menangkap spektrum di setiap titik pada suatu bidang dua dimensi di langit. Secara bersamaan memungkinkan para astronom untuk membuat peta rinci kecepatan dan komposisi kimia dalam satu kali pengamatan. Ini sangat cocok untuk mempelajari lingkungan kacau di sekitar lubang hitam supermasif, mengamati bintang-bintang di inti galaksi padat terdekat, atau membedah struktur cakram protoplanet tempat sistem tata surya baru terbentuk. GMT-NIRS memperluas jangkauan ke inframerah, meliputi panjang gelombang 1 hingga 5 mikron dengan resolusi spektral tinggi. Dioptimalkan untuk objek dingin seperti katai coklat, bintang katai merah, dan atmosfer eksoplanet raksasa. Lalu ada manifest, bukan instrumen, melainkan teknologi pendukung yang membuat instrumen lain sedikit lebih kuat. Bayangkan ratusan pengatur posisi robotik kecil tersebar di bidang pandang teleskop selebar 20 menit busur masing-masing mengarahkan kabel serat optik secara presisi ke target, seperti pasukan sedotan minum di langit yang menyedot foton dari bintang atau galaksi lalu menyalurkannya ke spektrograf di bawah. Semuanya sangat menarik. Tapi yang dilakukan adalah memungkinkan GMT mengamati sejumlah besar target secara paralel, secara dramatis meningkatkan efisiensi teleskop untuk ilmu survei. Banyak kata di situ. Apa artinya semua ini? Bayangkan skenario yang mungkin terjadi di tahun-tahun awal operasi GMT. Teleskop luar angkasa TESS menemukan planet berbatu di zona layak huni bintang mirip matahari dan James Webb mendeteksi tanda atmosfer saat transit. GMT mengarahkan G-Clef ke bintang itu selama puluhan malam mengumpulkan cukup sinyal untuk membedah spektrum atmosfernya secara detail. Data itu menunjukkan garis serapan uap air yang memang tidak mengejutkan. Karbon dioksida juga sudah diduga, begitu pula oksigen dan metana, dalam konsentrasi yang sulit dijelaskan hanya melalui proses geologis. Hasil itu memang belum membuktikan adanya kehidupan di sana, tapi menunjukkan hal itu mungkin terjadi. Bayangkan GMAX menyurvei ribuan galaksi kerdil redup di sekitar Bima Sakti dan mengukur kecepatan bintang untuk memetakan distribusi materi gelap di halo mereka. Galaksi-galaksi kecil ini adalah beberapa objek yang paling didominasi oleh materi gelap di alam semesta, dan bentuk profil materi gelap mereka yang presisi dapat membantu membedakan antara teori-teori yang bersaing tentang apa sebenarnya materi gelap itu. GMT-IFS mengamati bintang yang mengelilingi Sagittarius A, lubang hitam supermasif di pusat galaksi untuk melacak orbitnya dan menguji relativitas umum Einstein di lingkungan gravitasi ekstrem. Namun, penelitian ini masih sedikit di luar jangkauan saat ini. Instrumen GMT dirancang untuk menjangkaunya dan lebih kuat dari JWST. Jadi, mari kita bahas pertanyaan yang kita ajukan di judul. Saya tahu kita sudah 33 menit berjalan. Bagaimanapun akhirnya, editor, kita harus menjawab dalam hal apa teleskop Magellan raksasa lebih unggul dari James Webb. JWST punya cermin utama berdiameter 6,5 meter. Cermin utama GMT berukuran 25,4 meter, 4 kali lebih besar dan 10 kali lebih luas area pengumpulan cahayanya. Pada panjang gelombang inframerah dekat yang tumpang tindih, GMT mencapai resolusi terbatas difraksi sekitar 0,01 detik busur, sedangkan JWST sekitar 0,04 detik busur. GMT bisa melihat detail lebih halus dan mengumpulkan lebih banyak foton dari objek redup, setidaknya pada pita gelombang tempat kedua teleskop itu beroperasi. Namun, angka mentah tidak sepenuhnya mewakili situasi. GMT punya keunggulan khusus untuk penelitian tertentu. Sistem optik adaptif dan koronagraf khususnya memungkinkan pemisahan cahaya eksoplanet dari cahaya bintang induknya. Lebih efektif dari JWST. Spektrograf ultrastabil seperti G-Clef dapat mengukur pergeseran Doppler dengan presisi yang tak bisa dicapai teleskop luar angkasa. Dan mungkin yang terpenting, teleskop berbasis darat bisa ditingkatkan, dirawat, dan ditambah instrumen baru. JWST diluncurkan dengan instrumen tetap dan hanya akan memiliki itu selama beroperasi bertahun-tahun. GMT akan terus berkembang mengikuti teknologi dan bisa tetap terdepan selama 50 tahun atau lebih. Namun, JWST tetap melakukan hal-hal yang tidak bisa GMT lakukan. Webb dapat mengamati panjang gelombang hingga 28 mikron di inframerah menengah, melebihi kemampuan teleskop berbasis darat yang terhalang atmosfer bumi yang menyerap cahaya tersebut. Ruang angkasa juga berarti tidak ada cuaca, tidak ada turbulensi atmosfer yang harus dikoreksi, dan tidak ada siang hari yang mengganggu pengamatan Anda. Dalam kasus sains tertentu, khususnya objek sangat dingin atau jauh yang memancarkan cahaya, terutama di inframerah termal, JWST tetap tak tertandingi. Namun, kekuatan sejati berasal dari kerja sama keduanya. JWST mensurvei area luas, menemukan kandidat menarik, dan mendeteksi tanda atmosfer atau fitur spektral unik.
JMT kemudian memperbesar dengan resolusi dan presisi spektroskopi yang unggul untuk menindaklanjuti secara detail. Teleskop itu sebenarnya bukan pesaing, kami hanya menulisnya di judul agar kamu tertarik mengklik. Mereka adalah mitra dalam usaha ilmiah yang tak bisa dicapai sendiri, dan itu sangat keren. Uang, politik, dan perlombaan untuk menyelesaikan. Namun, membangun teleskop senilai 2,5 miliar dolar butuh lebih dari sekadar rekayasa hebat. Itu butuh dana, kemauan politik, dan koalisi mitra yang mau mengalokasikan sumber daya selama puluhan tahun. Dalam hal ini, kisah JMT pun jadi cukup rumit. Teleskop ini dikelola GMTO Corporation, konsorsium nirlaba dengan 16 institusi pendiri dari 7 negara: Amerika Serikat, Chili, Australia, Brasil, Israel, Korea Selatan, dan Taiwan. Anggota internasional meliputi Universitas Nasional Australia, Institut Ilmu Astronomi dan Antariksa Korea, dan Institut Astronomi dan Astrofisika Akademia Sinica Taiwan. Mitra memberikan dana sebagai imbalan waktu pengamatan setelah teleskop beroperasi. Konsorsium telah menginvestasikan sekitar 1 miliar dolar menjadi investasi swasta terbesar dalam fasilitas astronomi darat sepanjang sejarah. Perkiraan biayanya 2,5 miliar dolar, jadi masih butuh waktu lama. Hal menarik secara politik muncul karena proyek ini sudah 40% selesai persiapan lokasi dan fondasi di Las Campanas hampir rampung dengan teleskop besar yang sudah ada di sini. Struktur dudukan dibuat di Ingersoll Machine Tools, Rockford, Illinois dengan komponen dari 36 negara bagian IM Ngisel lalu dikirim ke Chili untuk dirakit. Cahaya pertama dengan minimal 4 dari 7 cermin utama ditargetkan awal 2030-an. Sementara operasi ilmiah penuh akan dilakukan setelah semua 7 segmen terpasang dan seluruh instrumen lengkap. Pada Juni 2025, Yayasan Sains Nasional Alaisea membawa GMT ke tahap desain akhir, tonggak penting menuju kemungkinan pendanaan konstruksi dari pemerintah federal. Biasanya NSF mendanai tahap ini, tapi konsorsium JMTO memilih menanggung biaya sendiri demi menjaga jadwal dan menunjukkan komitmen. Harapannya adalah langkah ini akan menempatkan GMT pada posisi yang menguntungkan ketika NSF akhirnya mengambil keputusan tentang investasi fasilitas besar dalam beberapa tahun mendatang. Begini masalahnya. Amerika Serikat memiliki 2 proyek teleskop raksasa yang saling bersaing, yaitu JMT di Chili dan rencana teleskop 30 meter di Mauna Kea, Hawaii. Survei dekade 2020 merekomendasikan untuk mendukung keduanya sebagai bagian dari program teleskop raksasa Amerika Serikat yang terpadu, tetapi anggaran federal tidaklah tak terbatas meskipun jumlahnya sangat besar, dan beberapa pengamat khawatir bahwa Kongres pada akhirnya mungkin hanya akan mendanai salah satu dari mereka. Jika itu terjadi, GMT dan TMT akan bersaing meski peran ilmiahnya saling melengkapi. Survei dekade menyoroti kesalahan yang terjadi. Tanpa akses ke fasilitas kelas ELT, astronom Amerika akan tertinggal. Menambah tekanan, teleskop sangat besar milik Eropa, sebuah raksasa berukuran 39 meter yang sedang dibangun di Cerro Armazones, Chili, sedang berada di jalur yang tepat untuk mencapai cahaya pertamanya, sekitar akhir 2030 beberapa tahun sebelum GMT beroperasi penuh. Jadwal ini membuat astronom Eropa bisa memakai kemampuan ELT lebih dulu, sedangkan peneliti Amerika masih menunggu. Skenario ini telah menimbulkan kecemasan nyata di kalangan astronomi Amerika Serikat. Chile tetap mendapat manfaat apapun hasil dinamika pendanaan internasional. Sesuai perjanjian dengan konsorsium GMTO, astronom Chile mendapat 10% waktu pengamatan JMT, alokasi signifikan yang mencerminkan kontribusi negara tuan rumah dalam infrastruktur, regulasi, dan akses ke langit terbaik di dunia. Pada awal 2030-an, jika sesuai rencana, pintu bangunan berdiameter 65 meter akan terbuka di puncak gunung di Atacama, Chile. 7 cermin yang dicetak di tungku berputar bawah stadion sepak bola Arizona dan dipoles hingga kehalusan 1/1 miliar meter akan diarahkan ke langit malam. Instrumen ini bisa jadi yang pertama mendeteksi tanda kehidupan di dunia lain, mengungkap fisika alam semesta awal, atau menemukan hal yang tak pernah dibayangkan. Terima kasih telah menonton.